Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Tema sore ini membahas tentang Nabi Musa alaihissalam versus Khidir. Tapi sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu ada titipan pertanyaan. Kalau seorang wanita dicerai, apakah cerai hidup atau cerai mati, ditinggal wafat oleh suami, apa yang harus dilakukan menurut tuntunan Rasulullah? Dia terkena dua hal. Yang pertama dikenal dengan masa iddah. Masa iddah dan namanya masa iddah atau masa tunggu. Tunggu apa? Tidak boleh kawin dulu, menunggu habis waktu masa iddahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bimbingan Rasul ada masa namanya hiddad atau biasa dikenal ihdad atau ihdad. Masa duka cita, sedih lah, apalagi ditinggal suami yang paling disayangi, malah garwo lagi, sigare nyoba gitu. Untuk masa iddah tergantung kondisi wanita yang dicerai hidup atau dicerai mati. Kalau tidak ada namanya tanda hamil, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. 4 kali 30, 120 ditambah 10. Berarti berapa, Pak? 130 hari. Orang sering berpikir, ngapain harus semuanya masa iddah, masa tunggu? Ya mungkin saja untuk mengetahui wanita yang ditinggal wafat suaminya ini sedang hamil atau tidak. Kalau hamil, berarti itu hasil kerjasamanya dengan suami pertama sebelum dia kawin lagi. Itu kan salah satu hikmahnya. Khawatir Ustadz sekarang ada akurat Ustadz yang sudah bisa menentukan saya ini hamil atau tidak. Supaya difahami bahwa hikmah itu tidak bisa merubah hukum. Mungkin Allah membuat kodrat wanita seperti itu, lain dengan laki-laki. Laki-laki itu cerai hidup, cerai mati, besok kawin lagi, tidak apa-apa. Kayak kelinci gitu. Tapi wanita penuh banyak pemikiran. Iya, kalau suami saya kedua mencintai anak saya, banyak sekali pikirannya. Jadi masih banyak hikmah di balik itu. Alhamdulillah
seorang ilmuwan Amerika meneliti kenapa sih wanita itu harus punya masa idah. Waduh, saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiahnya. Akhirnya dia dapat hidayah dan memeluk ajaran Islam. Kita tidak pernah meneliti gitu. Meneliti selama 4 tahun di Afrika. Itu ceritanya. Tapi kalau wanita yang cerai mati atau hidup dalam kondisi hamil, habis masa iddahnya itu kalau dia sudah melahirkan anak. Kalau gitu durasinya berapa? Ya tergantung hamilnya. Gitu. Sudah hamil 8 bulan, suami wafat. Ya mungkin bulan depan sudah melahirkan anak, habis masa iddahnya. Diteliti lagi, kenapa kok masa iddahnya setelah melahirkan, masuk Islam lagi. Itulah Islam itu jadi santapan penelitian orang-orang Barat. Tapi kalau wanita ini mohon maaf belum pernah disentuh oleh suaminya, ini jangan difahami disentuh gini lah. Kata Maryam, bagaimana saya punya anak? Saya kan belum pernah disentuh laki-laki. Nek disentuh ini dua anak. Wih, salaman dua anak mana ya? Maka tidak ada masa iddah. Bayangkan jam 10 akad nikah selesai. Jam 11 pulang ke rumah. Lapang Duk, aku dicerai oleh suami saya. Lah ibunya tahu putrinya yang baru dia akan nikahkan itu dalam kondisi haid. Maka pergi ke Pak Hakim, tolong divonis tidak ada masa iddah. Walaupun oleh seorang wanita. Hakim harus tegas. Dok, cerai tidak ada masa iddah. Berbeda kalau saya yang datang ke pengadilan. Kenapa saudara nuntut tidak punya masa iddah? Lah saya lihat masih merah-merah ya Pak Hakim. Pak Hakim tanya lagi, jangan-jangan merah sumbu. Memang saya vonis tidak punya masa iddah, Anda ingin masuk? Karena ini kesaksian kodrat perempuan, maka kesaksiannya lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi kalau kesaksian pembunuhan, wah itu nilai kodrat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sampean jalan bapak sama istri, tiba-tiba ada pembunuhan, suami itu tegar, yuk bojoku ndelok, beli opo? Kira-kira bojone ngomong opo? Moh gitu. Aku ade ndelok, seminggu gak iso mangan aku gitu. Andai kan terpaksa melihat, itu pun ditutupi dengan jari-jari ini. Maka karena kodrat laki-laki lebih kuat, kesaksian laki-laki lebih diunggulkan daripada kesaksian perempuan. Ini keadilan yang sejati. Nggak bisa untuk menuntut kesetaraan gender, nggak bisa. Itu gambarannya. Untuk masa hiddat, masa ihdat atau duka cita, Masya Allah, yang saya dulu itu sampai memberi nasihat, kembali aja gak boleh, di garis pintu itu kaki gak boleh melewati apa? Garis. Kalau perlu pakaiannya serba hitam, gak boleh pakai X.
apalagi pupuran. Itu nanti bikin orang lain akan waduh. Tak boleh, harus masa duka cita. Pesan Rasul, jangan lama-lama. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Ikhlaskan suami wafat. Segera beraktivitas. Yang ngantor ya silakan ngantor. Yang jualan dia silakan jualan di pasar. Yang ingin berjamaah silakan berjamaah. Kecuali terhadap kematian suami, boleh lebih dari 3 hari. Mau 4 hari, monggo. 5 hari, monggo. Nek iso aja suwe. Itu bedanya antara masa iddah dengan masa khiddat atau masa iddah. Maka ibu-ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya, kalau sudah betul-betul ikhlas, hilang sudah kesedihan ini, monggo segera beraktivitas. Yang kerjaannya ngantor silakan ngantor, yang punya bisnis silakan bisnis, yang ingin ngaji silakan ngaji. Mudah-mudahan suami yang kita harapkan itu nanti, siapa tahu nanti dapat ganti yang lebih baik. Maka kalau ada ibu janda datang ke rumah saya, istri selalu mendampingi. Di warning, ayo dongakno. Tapi kalau ibu janda sudah usia kira-kira 80 tahun, saya nggak didampingi. Faham? Nggak mungkin kau mendongakno. Itu ceritanya Bapak Ibu, biar kita paham perbedaan yang namanya masa iddah dan masa apa? Iddah atau iddah. Baiklah, ke materi utama, yakni hadis antara Nabi Musa versus Nabi Khidir. Agar difahami, Nabi Musa itu dikirim kepada komunitas Bani Israel. Israel itu julukan Yakub. Karena Yakub itu sukaannya meronda, maka dijuluki dia Israel dari kata Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Maka orang yang suka siskamling itu sebenarnya Israel. Nah, anak cucunya namanya Bani Israel. Ceritanya gitu. Belum pernah kita membaca ayat seorang nabi sampai berwasiat, ma ta'buduna mim ba'di, kecuali Yakub. Ini ada sinyal ini. Ada apa terkait dengan anak keturunan Yakub alaihi salam. Alhamdulillah dapat jawaban dari anak cucu, na'budu ilaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Bangga rasanya. Sudah jawaban itu. Ini nanti melenceng, itu urusan kalian. Saya selaku orang tua sudah mengarahkan menuju yang baik. Kalau kalian berbuat baik, kalian dapat pahala, bapak kecipratan dapat pahala. Kalau kalian nanti korupsi, dosanya kamu tanggung sendiri, bapak tidak nanggung. Karena bapak tidak punya invest mendidik anak menjadi orang buruk. Itu aneh aset orang tua.
Nah, sehingga dari Bani Israel ini selalu muncul Nabi, Rasul, Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Kalau Rasulnya aja sekian banyak, apalagi Nabinya. Maka sebuah masyarakat yang selalu dikirimi oleh Allah para Nabi dan Rasul, jelas ini masyarakat brilian, masyarakat intelek. Ibarat kuliah, ini sudah di S4 ini, bukan S3 lagi Pak, sudah di S4. Musa dikirim kepada masyarakat yang semuanya S4. Kira-kira lebih pintar Musa dengan mahasiswanya atau mahasiswa lebih pintar dari gurunya? Gurunya pasti lebih pintar dari mahasiswanya. Ketika Musa ditanya oleh mahasiswanya, Prof. Musa, ada ndak orang yang lebih hebat daripada ente? Dia dijawab, ora ono bro, aku sing paling pintar. Itu sudah benar. Dalam tinjauan logika sudah benar. Tapi salah dalam pandangan agama. Sisi moralnya keliru. Ditegur oleh Allah. Itulah enaknya jadi Nabi dan Rasul. Setiap salah ditegur oleh Allah, sehingga tidak menjadi dosanya Nabi dan Rasul. Maka Rasul itu selalu maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa, bukan terjaga dari salah. Kalau ada manusia yang terjaga dari salah, bukan manusia, itu dulu. Karena manusia itu, kata Rasul, kullu bani Adam khata'una. Setiap anak cucu Adam potensi berbuat salah dan salah. Nabi Muhammad termasuk anak cucu Adam enggak? Iya. Kalau gitu Nabi Muhammad pernah salah? Quran menjelaskan, hadis juga menjelaskan. Masa ngimami sholat Isya kok 5 rakaat? Ya wajar kalau umatnya mengingatkan, ya Rasul, azidatis sholat, apakah malam ini ada bonus sholat? Gitu. Kenapa? Sholaina khamsan. Tadi kita sholat Isya 5 rakaat. Asal gak kau lihat ini. Teman-teman, benar yang dikatakan Dzuliyadani, benar ya Rasul. Ya sudah, disempurnakan dengan sujud sahwi. Setelah salam dan kalam, setelah baca salam dan setelah diskusi. Kalau ingat yang sebelum salam, diupayakan sujud sahwi sebelum salam. Jadi kesalahan Rasul itu jadi syariat gitu loh. Nanti kalau kita mengalami kesalahan, ada solusi, caranya seperti Rasulullah. Itu gambarannya begitu. Sehingga Musa ditantang Allah, masih ada hamba yang lebih penasaran gitu loh. Di mana saya bisa ketemu? Di Sidoarjo gitu. Kampungnya mana? Serujo gitu. Misalnya gitu. Wes gini aja, kalau kamu ingin ketemu, siapkan bekal. Bekalnya apa? Hut. Bukan samak. Kalau samak itu ikan yang belum dimasak. Tapi kalau sudah dipanggang, digoreng, siap dilahap, namanya hut. Ini sinyal perjalanannya jauh. Tapi hebatnya Allah, ojo kon pangan sadurung ketemu. Diwanti-wanti oleh Allah,
Tidak boleh menyantapnya sebelum ketemu dengan gurunya. Panggil ajudannya, Dundun itu, Gowon ya, Hud ini, gitu. Berjalan mencari arah yang diberi sinyal oleh Allah, Majma'ul Bahrain. Kok ada ya? Mestinya air laut itu kan asin ya, Pak. Kenapa air laut asin? Sudah terjawab di YouTube. Iya, penasaran saya, kenapa sih air laut kok asin? Walah tiba ini. Tapi ini herannya, kok ada yang asin, ada yang tawar. Gak mudeng ya sih. Bagi orang yang tidak punya ilmu memang gak mudeng. Bagi orang yang ilmunya tinggi, mudeng. Wong laut aja warna dua, warna di NTB ada kok. Ribut. Ya tergantung struktur tanah bawahnya ada pengaruh terhadap apa? Air. Berangkatlah Musa menuju gurunya. Gurunya ada di negeri Cina. Makanya ada hadis palsu, utlubul ilma walau di Cina. Gitu. Masya Allah, demi ilmu rela untuk mengorbankan usianya. Ya Allah, apalagi kalau saya nanti cerita tentang rihlah fi thalabil hadis, wirawiri demi untuk menghimpun hadis. Demi satu hadis rela menjual seekor unta, mengadakan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Alhamdulillah sampai ke sebuah tempat, capek, ya istirahat. Dikira Rasul tidak pernah capek, istirahat, tertidur. Dundun ajudannya ini melihat keajaiban. Hud, ikan yang sudah masak, lah kok hidup, masuk ke air. Tapi dia dibuat tidak bisa cerita. Itu bukan hal yang pertama. Aisyah juga dibuat oleh Allah tidak bisa bercerita. Ketika ditanya, ketika Anda memandikan jenazah Rasul, apakah Anda itu melepas semua pakaiannya seperti kami melepas? Dibuat tidak bisa cerita. Ya Allah. Bangun, ayo Dun, berangkat lagi. Siap, berangkat lagi Pak. Jenenge uang Pak. Kalau sudah lapar ini keterlaluan. Yopo perut, tuntutan perut takok. Dun, di wae. Masya Allah ya Rasul, ya Nabi, ya Musa, saya saksikan ikan itu loh hidup ketika panjenengan turu. Tapi saya tidak bisa cerita. Wa ma ansanihu illa syaitan. Apa kata Musa? Ya iku sing tanten-teni kon gak cerita-cerita. Kembalilah mengikuti jejak semula. Quran ini yang cerita ya Allah. Sampai di tempat gini ya wis kon tinggalan wis, aku tak mudun. Masya Allah, ketemu seorang yang pakaiannya katanya putih tapi bisa berubah hijau. Kok bisa begitu? Diilmiahkan lagi oleh orang barat. Pakaiannya putih kok bisa tanpa hijau, sehingga dinamakan khadir dari khudrun, itu artinya hijau. Iku bae orang yang disinyalkan oleh Allah layak menjadi guru saya. Tak coba, tak sopoi. Assalamualaikum.
Lah kok dijawab Waalaikumsalam Musa Bani Israil. Terkejut Pak. Terus tahu kenalan kok seru. Paling mesti sifon HP ini Pak. Gitu. Masya Allah, mulai terkejut ya. Wah iya, iki rasanya wong pinter temenan itu. Mau apa kamu datang ke sini? Mau belajar Tuan Guru. Kalau di NTB dikenal Tuan Guru ya Pak ya. Mau belajar Gus, ya gak usah belajar nang aku. Napa Gus? Kon gak bakal sabar gitu. Itu nasihatnya siapa? Khadir. Saya janji akan sabar Gus, ingin mendampingi sampeyan demi ilmu Gus. Temen nah. Enggak Gus. Kenapa Khadir mengatakan seperti itu? Karena yang akan diajarkan itu masalah gaib. Sebagian kegaiban yang dianugerahkan oleh Allah kepada Khadir. Dan masalah gaib tidak mungkin bisa dinalar. Maka jangan salah mengambil istinbat ini. Nanti kalau ngaji, gak usah takut ya. Yo, ikuti Musa kalau ngaji sama Khadir itu. Jangan tua kok. Enggak lain. Kalau masalah-masalah syariat harus bertanya. Kalau kita memang belum tahu. Harus interupsi kalau memang tidak benar menurut panjenengan. Kami menceramah hanya menyampaikan sebatas kefahaman kami. Boleh jadi yang mendengar ini jauh lebih faqih, lebih hebat, tidak ada masalah. Keliru, tolong diingatkan. Gitu. Janji, sabar, siap. Tidak komentar, buatan temen nah, nggih. Ayo pelajaran pertama. Gitu. Alhamdulillah Pak, waktu berjalan ada Mercy Bulldog lagi Pak. 550 Pak ini Pak. Kalau sing duwe wong sitok kan Jawa Timur ya. Lewat ketemu ambek Syekh Khadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nderek kula gitu. Monggo. Gratis gratis gitu. Alhamdulillah Pak, oleh tunutan Pak. Saya merindukan begitu Pak saya Pak. Atau jalan-jalan ada jamaah, Ustaz, mau kemana? Mau pulang. Ayo Ustaz, ikut Mercy saya Ustaz gitu. Saya merindukan begitu ya Allah. Alhamdulillah Pak, dapat tunutan. Tiba Khadir bikin ulah, spionnya ditutup ter gitu. Ayo sabar sampean. Kalau sampean jadi Musa sabar ndak Pak? Ustadz situ bos numpang gratis bikin ulah. Nah komentar, mohon maaf saya lupa. Jangan kau bebani saya karena saya lupa. Ya wes, tak maafkan. Mau pelajaran kedua? Iya. Mari kita jalan lagi. Masya Allah. Cari makan sana nggak dikasih, cari makan sini nggak ada yang ngajeni. Ada bangunan yang mau roboh, tetap ditekno ambek Khadir. Cari di Musa yang mau nudir, nggak oleh upah sok mangan, kurang ajar. Komentar mana kau gitu? Masa kau lupa Gus, lupa gitu. Maaf. Ada komentar lagi, udah mufarokoh, udah gak usah ngaji. Nggih. Janji ya, janji melaku perjalanan ketiga. Masya Allah ada anak-anak main-main di bang, lele, diperkestak mati. Ya Allah. Kalau sampai jadi Musa kira-kira apa Pak? Laku cinta saya anugerah. Kamu sudah mendatangkan amalnya, harus saya enggari. Katanya enggak komentar, sekarang menasehati kamu. Dah
nggak usah ngaji lagi. Nanti saya jelaskan kenapa kamu nggak bisa sabar itu. Tuh lihat itu burung itu, mujizat air terbang. Itu sehebat ilmu manusia. Ilmunya Allah. Kullau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak ada apa-apanya ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Akhirnya menjelaskan ini loh. Sepion mengtak duduk piro sirgani. Nah, ono ngarep itu ada orang yang gosok kalau spionnya gak pecah gitu loh. Terus itu kok nomane paling 200.000. Timbangannya versinya dijupuk perampok. Ayo. Pinter Khadir atau pinter Musa? Pinter Khadir gitu. Hebat, bagaimana nggak hebat? Dia menggunakan ilmu latu. Lah yang kedua, bukan cari upah, tidak. Di bawah bangunan itu ada harta al-karun miliknya anak yatim. Allah menghendaki anak yatim dewasa bisa menikmati harta karun. Nggak subut ilmu kamu. Lah kenapa anak itu saya matikan? Menurut ilmunya Allah, orang tuanya soleh. Dikhawatirkan anaknya tidak soleh, penghambat masuk surganya orang tua. Inginnya Allah, anak belum punya dosa, dihimpun di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan jok ngono. Duwe anak situ, dua-blek tak patenane. Ojo ngono sampeyan. Bisa jadi dari anak yang paling nakal menjadi anak yang paling mengerti kepada orang tua. Jangan ikut-ikut khawatir gitu. Kenapa ini saya tulis? Masya Allah. Seiring dengan kemajuan peradaban, kemajuan keilmuan, kita sekarang tidak mau lagi dengan wahyu. Pingin chill, pingin bebas, pingin liberal, tanpa ada ikatan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berani-beraninya kita mengeluarkan fatwa yang bukan hanya bertentangan, bukan melebihi, tetapi bertentangan dengan tuntunan. Sebentar lagi Ramadan, Ustaz, Prof tanya, kalau kami wanita haid wajib puasa atau tidak? Wajib. Loh kok wajib? Hadis umirtu bi qadha'i siyam wala bi qadha'i sholat. Cari qadha itu artinya pasti wajib. Walaupun kami haid, kami wajib puasa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kenapa wanita haid wajib puasa? Karena puasa tidak ada persyaratan kesucian. Orang puasa tidak harus selalu dalam kondisi suci. Beda kalau sholat. Ada syarat apa? Kesucian. Maka wanita haid tidak dibebani apa? Sholat. Tapi tetap diharuskan, dipaksakan untuk puasa. Ilmunya tuh cari di kamus apapun yang namanya qadha, diharuskan, ditetapkan, diwajibkan, dipaksa. Sehingga peradilan itu namanya majelis qadha. Kalau sudah hakim ngetuk potong tangan, dipaksa harus potong tangan. Maka wanita haid tetap dipaksa harus puasa, diwajibkan tetap harus puasa.
tidak diwajibkan untuk apa? Sholat. Siap ibu-ibu? Ilmiah banget ya Allah. Tapi kalau payung hukum yang digunakan, Rasul yang mengatakan apa kata Rasul? Alasti idza khitti la tusalli wa la tasum. Bukankah kalau kamu dalam kondisi haid, kamu tidak boleh puasa, kamu tidak boleh sholat? Kenapa lupa terhadap penjelasan Rasul? Sehingga maksud umirtu biqadha'i siyam, kami tetap punya kewajiban puasa, kami tetap untuk menjalani puasa, tapi bukan masa haidnya. Setelah selesai haid, bahasa Inggrisnya nyaur. Nggak ono qadha artinya nyaur itu begitu. Baru paham dengan penjelasan Rasulullah. Maka kalau nggak mau dengan tuntunan Rasul, ingin bebas, liar agama Islam, kita beri nasihat kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Melebihi saja tidak boleh, apalagi bertentangan dengan tuntunan Rasul. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.